Ya'juj dan Ma'juj adalah kaum yang banyak keturunannya. Menurut mitos, mereka tidak mati sebelum melihat 1000 anak lelakinya membawa senjata. Mereka taat pada peraturan masyarakat, adab, dan pemimpinnya. Ada yang menyebut mereka berperawakan sangat tinggi sampai beberapa meter, dan ada yang menyebut tubuh mereka sangat pendek, hanya beberapa sentimeter. Konon telinga mereka panjang, tapi mitos ini tidak ada dasarnya. Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 94 menyebut, Ya'juj dan Ma'juj adalah kaum yang kasar dan biadab, selalu membuat onar, sering menghancurkan daerah sekitar tempat tinggal mereka, bahkan membunuh, sehingga membuat resah para penduduk di sekitar tempat tinggal kaum Ya'juj dan Ma'juj. Karena itulah, saat Raja Zulkarnain tiba, mereka mengadu pada Raja Zulkarnain, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Oleh karena itulah masyarakat mengadukan kelakuan suku Ya'juj dan Ma'juj kepada Raja Zulkarnain. Maka Raja Zulkarnain dan bala tentaranya menggiring dan mengusir Ya'juj dan Ma'juj ke sebuah pegunungan, lalu menutupnya dengan tembok dan pintu besi yang kokoh. Lalu siapakah Zulkarnain? Menurut orang-orang barat, Zulkarnain adalah Iskandar bin Philips al-Makduni al-Yunani, orang Macedonia Yunani. Ia berkuasa selama 330 tahun, membangun kota Iskandariah atau Alexandria dan murid Aristoteles, memerangi Persia dan menikahi putrinya, mengadakan ekspansi ke India dan menaklukkan Mesir. Imam Asy-Syaukani menolak pendapat itu karena hal ini mengisyaratkan bahwa ia seorang kafir dan filosof. Padahal Al-Quran menyebut Zulkarnain sebagai sosok yang mendapat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 84. Zulkarnain artinya pemilik dua tanduk, karena kekuasaannya yang sangat luas, mulai ujung tanduk matahari di barat sampai timur. Menurut Ibnu Abbas, ia adalah seorang raja yang salih, seorang pengembara dan petualang yang menjelajahi bumi, menebar keadilan. Ketika sampai di antara dua gunung antara Armenia dan Azerbaijan, atas permintaan penduduk yang sering diganggu Ya'juj dan Ma'juj, Zulkarnain membangun sebuah dinding pemisah. Zulkarnain meminta biji besi dicurahkan ke lembah antara dua bukit, lalu api dinyalakan sampai besi mencair. Maka jadilah tembok logam yang licin dan tidak bisa dipancar. Ya'juj dan Ma'juj tidak akan keluar dari kurungannya sebelum janji Allah tiba. Dan itu terjadi di akhir zaman sebagai tanda kiamat yang sudah diambang pintu. Mereka keluar setelah Nabi Isa alaihissalam turun dan membunuh Dajjal. Menjelang kiamat nanti, dinding yang mengurung mereka akan jebol. Mereka keluar dan membuat onar dunia sampai turunnya Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 96. Proses terbebasnya Ya'juj dan Ma'juj dari kurungan memiliki cerita tersendiri yang menunjukkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak dikurung Raja Zulkarnain, kaum Ya'juj dan Ma'juj setiap hari berusaha untuk melobangi dinding kurungan mereka. Usaha itu tak pernah berhenti hingga saat ini dan terus berlangsung hingga akhir zaman, sampai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir zaman menjelang kiamat terjadi. Dan jika tiba saatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ilham kepada mereka untuk mengucapkan kalimat kunci yang dapat membuat dinding itu bisa dijebol dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kalimat insya Allah, artinya jika Allah berkehendak. Semua itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj membongkarnya setiap hari, sampai ketika mereka hampir melihat cahaya matahari, pemimpin mereka berkata, kita pulang, kita teruskan besok. Lalu Allah mengembalikan dinding itu seperti semula, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ketika masa mereka telah tiba dan Allah ingin mengeluarkan mereka kepada manusia, mereka menggali. Ketika mereka hampir melihat cahaya matahari, pemimpin mereka berkata, kita pulang, kita teruskan besok, insya Allah Ta'ala. Mereka mengucapkan insya Allah, mereka kembali ke tempat mereka menggali. Mereka mendapatkan galian seperti kemarin. Akhirnya,
mereka berhasil menggali dan keluar kepada manusia. Mereka meminum air sampai kering, dan orang-orang berlindung di benteng mereka. Lalu mereka melemparkan panah-panah mereka ke langit, dan ia kembali dengan berlumuran darah. Mereka berkata, kita telah mengalahkan penduduk bumi dan mengungguli penghuni langit. Dari berbagai keterangan Al-Quran dan hadis Rasul SAW, bisa disimpulkan bahwa kaum Ya'juj dan Ma'juj hingga kini masih terkurung di suatu tempat, menunggu saatnya untuk dibebaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di manakah lokasi tembok besi kokoh yang mengurung kaum Ya'juj dan Ma'juj berada? Menebar keadilan. Ketika sampai di antara dua gunung antara Armenia dan Azerbaijan, atas permintaan penduduk yang sering diganggu Ya'juj dan Ma'juj, Zulkarnain membangun sebuah dinding pemisah. Zulkarnain meminta biji besi dicurahkan ke lembah antara dua bukit, lalu api dinyalakan sampai besi mencair. Maka jadilah tembok logam yang licin dan tidak bisa dipanjat. Ya'juj dan Ma'juj tidak akan keluar dari kurungannya sebelum janji Allah tiba. Dan itu terjadi di akhir zaman sebagai tanda kiamat yang sudah diambang pintu. Mereka keluar setelah Nabi Isa alaihissalam turun dan membunuh Dajjal. Menjelang kiamat nanti, dinding yang mengurung mereka akan jebol. Mereka keluar dan membuat onar dunia sampai turunnya Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 96. Proses terbebasnya Ya'juj dan Ma'juj dari kurungan memiliki cerita tersendiri yang menunjukkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak dikurung Raja Zulkarnain, kaum Ya'juj dan Ma'juj setiap hari berusaha untuk melobangi dinding kurungan mereka. Usaha itu tak pernah berhenti hingga saat ini dan terus berlangsung hingga akhir zaman sampai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir zaman menjelang kiamat terjadi. Dan jika tiba saatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ilham kepada mereka untuk mengucapkan kalimat kunci yang dapat membuat dinding itu bisa dijebol dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kalimat insya Allah, artinya jika Allah berkehendak. Semua itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj membongkarnya setiap hari, sampai ketika mereka hampir melihat cahaya matahari, pemimpin mereka berkata, kita pulang, kita teruskan besok. Lalu Allah mengembalikan dinding itu seperti semula, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ketika masa mereka telah tiba dan Allah ingin mengeluarkan mereka kepada manusia, mereka menggali. Ketika mereka hampir melihat cahaya matahari, pemimpin mereka berkata, kita pulang, kita teruskan besok, insya Allah Ta'ala. Mereka mengucapkan insya Allah, mereka kembali ke tempat mereka menggali. Mereka mendapatkan galian seperti kemarin. Akhirnya, mereka berhasil menggali dan keluar kepada manusia. Mereka meminum air sampai kering, dan orang-orang berlindung di benteng mereka. Lalu mereka melemparkan panah-panah mereka ke langit, dan ia kembali dengan berlumuran darah. Mereka berkata, kita telah mengalahkan penduduk bumi dan mengungguli penghuni langit. Dari berbagai keterangan Al-Quran dan hadis Rasul SAW, bisa disimpulkan bahwa kaum Ya'juj dan Ma'juj hingga kini masih terkurung di suatu tempat, menunggu saatnya untuk dibebaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di manakah lokasi tembok besi kokoh yang mengurung kaum Ya'juj dan Ma'juj berada? Dibebaskannya Ya'juj dan Ma'juj dari kurungan merupakan salah satu rangkaian tanda-tanda besar terjadinya hari kiamat. Menyusul kemunculan